إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم الفاتحة إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا أجمعين وإلى أرواح أهل سلسلتنا وإلى أرواح أهل بيتنا يا الله وإلى أرواح أهل بيتنا يا الله وإلى أرواح أهل بيتنا يا الله بنية القبول وبنية الوصول وبنية الشفاء وبقضاء الحاجات بسبب الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya Allah, pada kesempatan kali ini kita kembali diizinkan Allah berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu agama ini adalah sebuah kewajiban kita yang kekal mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Makanya teks hadis Nabi itu kan thalabul ilm. Itu teksnya kalau dalam bahasa Arabnya itu isim, namanya isim ini bisa menunjukkan terus-menerus. Ada juga kalimat lain kan suluhan, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutan ilmu mulai dari lahir sampai buaya mulai dari buaya sampai meninggal, sampai ke liang lahat. Itu maksud sampai meninggal. Benar? Nah, jadi selama nafas kita masih turun naik, selama hidup kita masih jalan, berarti kewajiban itu tetap ada. Nah, menuntut ilmu ini mudah, gampang, gratis, tapi sulit dilakukan. Tujuan pian-pian yang datang di sini, kita yang berkumpul di sini, kalau mau ilmu ini, itu adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Biar Allah mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Orang yang memang dasar bujur dikehendaki Allah tuh, dia tuh paham agama, dia tuh Allah yang menghendaki seseorang itu baik, maka akan dimudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, dimudahkan jalannya untuk memahami agama, ilmu agama. Berarti kesimpulannya itu adalah orang yang kada mau menuntut ilmu, orang yang kada mau belajar, orang yang kada mau duduk di majelis ilmu, berarti itu bukan pilihan Allah. Jadi untuk kita sebagai orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga selalu kita lakukan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana seandainya ada beliau kita pun berada. Ujar Allah dalam diskusi Laula Muhammad makhlukul akhlak. Jadi kita patut berterima kasih. Yang beda berterima kasih kepada Nabi sudah meninggal. Yang hanya ada Nabi kok baik bilang
Jangan yang ada pasti Nabi ini hidup nih. Kalau kita beribadah ya apa ya kan? Apa kan? Tapi Nabi sudah ada. Jasanya ada, rohnya masih ada. Nabi masih memandang kita. Nah makanya kita terus bersolawat ala Sayyidin, terus kita mengucapkan salam kepada Sayyidin. Itu salah satu tanda kita terima kasih kepada Sayyidin. Dan juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan para pengikut beliau ila akhir zaman. Sebelumnya disebutkan ada hadis yang pertama tentang nasihat yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Yang sebelum itu kan disebutkan dua perkara yang tidak ada lebih afdal daripada dua ini. Yang pertama semalam beriman kepada Allah, yang kedua adalah selalu bermanfaat bagi orang Islam. Itu yang hadis sepenggal. Nah ini lanjutannya. Wa khoslatani la syai'a akhbasu. Kesambungannya. Ada dua perkara, ada dua sesuatu dan dua hal yang la syai'a akhbasu ay anjasu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada lebih jelek dari dua ini. Semalam kan lebih baik daripada dua itu. Nah sekarang ini yang lebih jahat dari dua ini ada. Pokoknya yang dua ini ada paling jahat ada. Ay anjasu. Nah ditafsirkan paling najis. Ya kalian sangat najis ya. Masa nggak salah? Padahal kenyataannya ini tulisannya. Tidak ada yang lebih najis daripada dua hal ini. Yang pertama asyirku billah, syirik menyekutukan Allah. Yang kedua adzulmu bil muslimin, menyakiti orang-orang Islam. Nah dua ini, kalau kita terhindar dari ini dan mudah-mudahan dihindarkan dari dua yang ini. Yang pertama syirik menyekutukan Allah. Syirik itulah kalau kita buka dalam kitab akidah atau tauhid. Syirik itu ada dua. Ada syirik itu syirik jali, kayak namanya jali. Ada syirik khafi. Syirik jali itu jelas nampak dan kelihatan di awalnya itu zahirnya kelihatan. Kayak apa? Kayak orang Islam, orang kafir, Kristen, Buddha, lagi Hindu, Katolik, Konghucu, lagi Kungfu, itu non Islam, itu syiriknya syirik jali. Maksudnya syirik jali itu nampak, jelas satu jadi bahan bakar api neraka. Jadi kalau berkata api neraka itu bisa padamnya, bisa kalau ini orang-orang ahli surga melewati neraka, ada sementara. Nah, tapi kalau lain orang Islam, misalnya orang non Muslim, orang kafir, kalau masuk dalam situ bertambah nyala. Ibarat api disimbol minyak gas, bertambah nyala. Nah ini kenyataannya. Tapi kalau orang pasti disambat ahli neraka ini samit, padahal memang ahli neraka. Nah itu syirik jali. Ada syirik khafi. Nah ujar Nabi, tidaklah aku lebih khawatir ketimbang di hari kiamat nanti aku sangat khawatir terhadap umatku apabila dia mengerjakan syirik khafi ini. Syirik khafi ini syiriknya sama. Dia menyekutukan Allah, menyekutukan menduakan Allah dengan cara sama, ada kelihatan. Dan betapa bahwa kemudian misalnya dia bisi ayam ini apa di ujung bisi ayamnya saya kalau ayamnya kalau belok-belok sebelum goreng ayam kalau pakai anak saya cuma kayak dulu yang saya ngomong minyak ayam goreng yang beli lada ya
sangit ya karena aku banyak pegangan ya. Pokoknya totalnya sangit orang. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, lalu menduakan kita. Manusia dia sangit apalagi Allah. Jadi mengkawa si kopi ini memang sampai kita jadi. Syekh kopi itu apa? Nah, juga para ulama Syekh kopi itu inya beribadah, inya beramal soleh, inya beramal baik, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan karena lillah. Sambatannya itu untuknya lillah. Aku memberikan lillahi ta'ala ya, karena Allah Ta'ala, tapi hati lain untuk berkata hati berdusta. Dan itu namanya syirik. Kita sembahyang misalnya, sembahyang maghrib, sholli fardal maghribi, salah hadin mustaqbal bidati adaan lillahi ta'ala. Kalimat billah itu karena Allah. Tapi pas sembahyang yang dipikirkan apa? Satu, cetak ayam ada belas. Dua, tata pasar ada bangkit. Tiga, apa? Nih kemasan nasi kopi langit. Ditambah pulang tujuan nanti adalah dilihat manusia. Sembahyang salaman niatkan di rumah. Sembahyang maghrib ayat pertama kuliah, ayat kedua qul huwallahu ahad. Sampai di masjid sembahyang, maka ada beginian nomor ahad ya kan? Jika sembahyang sunat merawati tempat maghrib ya kan? Sembahyang ragil maghrib ayatnya yang pertama al-baqarah, ayat kedua yasin misalnya. Nah, tujuannya apa? Supaya yang beginian tujuh aku jangan aku aja, supaya bisa baca insyaallah jalan imamku ya. Nah, itu tuh caranya syirik beribadah tujuannya sama manusia. Nah itu paling gampang saja. Banyak yang case lain lagi. Hendak bersedekah misalnya hendak dipuji ulama aja. Soalnya maksudnya kemarin berapa ya kekurangan di masjid kita sempat baikkan masjid ada pamnya kalau 2 triliun makanya aja karena Pak nyampe juga aja turun bisa mentransfer kita berapa sejuta ribu duit banyak kalau 700 triliun misalnya mau sejuta aja terlalu banyak aja nah belum menyumbang enak hari Jumat ada seminggu ada jual Jumat ya belum menyumbang 100.000 nah umuman kita atas nama aku bin aku sampai dan turun batu tak ada lawan ulang doa awal ulang di orang sini bilang banyak kau nggak sesuai lalu upahnya aku digaji sini ternyata nah sudah 100.000 ya ada rugi menggaji sampai 100.000 anda disambat dulu disambat ulang makan nah itu artinya tujuannya datang dipuji mah itu syekh kopi juga bahaya benar itu nabi akuti gitu mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu ya bagaimana cara kita supaya ada terjauh syirik itu satu-satunya mendapat ilmu agar kita tahu ilmu itu kan artinya tahu nah ilmu itu nur ilmu itu cahaya kalau kita tuh berjalan malam kita ada lampu taruh macam ya ada tadi ular ada pakul lah dan licak lah kayak ayam lah macam-macamnya lah lalu kita berlaku nyaman tidak nah kayak ini itu nah ada lampu ya Allah lalu ada lampu ya kita bisa berangkat oleh nah ini bulan-bulan dia makanya selama kamu ikuti ya lah nyaman kalau mentara kayak itu doang kita ilmu ada hakim bisa ada hakim masalah karena ilmu itu cahaya. Nah yang pertama dari syirik kepada Allah. Yang kedua wadurru bil muslimin menyakiti dan memudaratkan orang Islam. Fi abadanihim baik itu menyakiti badan mereka misalnya berkorban yang sangitan yang nampilin lawan
Kalau nyambat dia, nyaman nih, ya itu misalnya, ayo kita, karena ini kan pilihnya mau kayak apa? Nah itu terlalu berbahaya kan? Nah kalau boleh kita menyakiti orang itu baik badannya, atau amwalihim, atau hartanya, misalnya kita utang hartanya, kita ambil hartanya, nah itu boleh tuh. Nah itu sangat hina, sangat najis. Ada hadis Nabi itu lagi, la darara wa la dirar Nabi. Janganlah kamu menyakiti orang lain, janganlah kamu membahayakan orang lain, dan jangan sampai kamu berada dalam bahaya. Janganlah kamu membahayakan dirimu sendiri, janganlah kamu memberikan bahaya untuk orang lain. Ini hadisnya pendek tapi dalam maknanya. La darara, janganlah menyakiti diri seorang. Pertama misalnya sudah kita nih umur ya kan, paham atau paham agama, sembahyang barang pembinaan juga daripada barang sapian itu sering barang lain ada sembahyang berarti. Lalu kita berdiam dalam pergumulan kita, artinya wadah pesan untuk ilmu sudah ada, ya majelis taklim ada, walau misalnya sebuah sehari atau sebuah sehari ada itu lagi ulang. Nah itu namanya menyakiti diri seorang. Sakitnya tuh dua, di dunia kita beribadah ada tujuh, pentingnya di akhirat apa yang kita ambil. Ibadah kita bertanam berani bekarang meja, ada tahu ilmunya, pakai anda makan, pakai anda dapat tanpa meja, maka ada isi orang pakai mampu ya. Nah jangan sampai kita tidur itu tadi. Nah tapi jangan menyakiti diri seorang, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Sini pun sama tadi, jangan sampai menyakiti orang lain. Apabila kita menyakiti orang lain, baik itu dengan ucapan kita atau perlakuan kita, sikap kita atau akhlak kita ada beragam orang sampai orang tuh merasa sakit hati orang kita. Walaupun misalnya sesama kawan, ya kawan duduk di jalan, seorang lewat mungkin bukan dari rumahnya, apa itu solimanya itu menyakiti orang. Walaupun ada bekas di muka, ada bekas di hati, menginginkan dia benar dan boleh kita lebih tinggi, ya kan terbaca lalu. Nah penting ada pentingan. Fa'inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khusnatanina, bahwasanya semua perintah Allah, semua suruhan Allah itu kembali kepada dua bahagian, kembali kepada dua hal. Yang pertama at-ta'zimu lillah, yang kedua wasyafaqatu li khalqihi. Yang pertama mengagungkan Allah, yang kedua bersifat pamarasan melawan makhluk. Ta'zimulillah nyaman ya kita beribadah sudah. Tapi kalau masalah kita asa agawi yang baik, asa kita menyakiti orang, bisa jadi menyakiti orang kita nih ya. Nah, wasyafaqatu li khalqih, bersifat pamarasan melawan makhluknya. Nah, sebenarnya kan makhluk itu baik itu hewan ataupun manusia. Qaulih ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Nah, ini kalimatnya adalah fi'il amar, berarti menunjukkan wajib. Wajib sudah diatur hukumnya, jangan sampai kita tinggal. Nah di hadis lain ada Khalifah Utsman bin Affan, beliau mengatakan, man hafizas shalawatil khamsa li waqtiha wa dawama 'alaiha aqamahu Allahu bi ismi karamatin. Ujar Khalifah Utsman bin Affan, ujar beliau, barang
memelihara sholat yang 5 waktu dikerjakan di waktunya. Artinya jangan sampai kita tak bodoh, jangan sampai kita apalagi kita mengajar, jangan sampai kita mengerjakan maghrib atau subuh, misalnya subuh apalagi baru bangun subuh malam maba sampai juga karena subuh bangun di hidup. Nah, Allah jangan sampai itu deh. Mengerjakan itu harus di waktunya. Wadah lama alaiha dan istiqomah selalu mengerjakan tepat waktu. Ai ala muhafazatis sholawati, selalu menjaga di sholat 5 waktu. Maka Allah akan akramahu Allahu bi tis'i karamatin. Allah akan memuliakan inya yang istiqomah dalam mengerjakan sholat 5 waktu di tepat waktunya itu dengan 9 kemuliaan. Tanpa ada langsung Allah itu memuji orang yang sebagian 5 waktu tepat waktu. Memang kadang ini dia kaumnya tepat waktu harus kita ada kalau lambat aja ya Pak. Nah situ memanggil orang biasanya. Bagus banget nih. Harus kita jaga sholat 5 waktu. Nah diberikan Allah kemuliaan dengan 9 karomah. Awaluha yang pertama yuhibbullahu ta'ala. Yang pertama keistimewaannya adalah Allah akan mencintainya. Ayyahusuhu bil qurbati wal aqwalil aliyah. Allah akan mengistimewakannya dengan dekat kepada Allah dan dirinya itu mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karamah yang pertama kemuliaannya. Allah mencintainya yang tadi mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu. Manusia aja lah. Jangan kita memikirkan manusia aja lah. Amun cinta sayang sama kita, apapun yang kita hendaki pasti diberi. Apapun yang kita mau pasti diberikan ya lah. Nah contoh misalnya kita si anak dia sayang pada anak. Walaupun misalnya duit nih pas-pasan membawa ke pasar, kita bawa anak-anak permainan terus malah dia permainan. Kami ya tahuan kita Anda misalnya apa Witan sayang lawan kita pasti mengatakan sangat lebih jauh. Nah itu juga loh. Tapi kita menjaga sholat 5 waktu tepat waktunya dan dikerjakan dengan syarat dan rukun yang benar, maka Allah akan mencintai kita. Yang kedua, wa yakunu badanu shahihan ay bila uyubin. Kemuliaan yang kedua adalah orang yang selalu memelihara sholat 5 waktu tepat waktunya, badannya itu akan selalu sehat. Tidak kita tetapi bangga. Nah ada hadis lain itu dia solu tasbihu. Nah, sembahyanglah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Berapa dia? Terus sembahyang tetap 5 waktu mengerjakan dengan baik. Apa lain harusnya? Apakah ulun ada yang benar mengerjakan sholat? Bisa jadi kita misalnya sudah mengerjakan sholat waktu syarat dan hukumnya sudah jelas, lalu kita diberikan musibah gaib misalnya atau ada bisi penyakit, maka itu bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita satu. Bisa jadi yang kedua Allah akan menghapuskan dosa kita. Ada ini kan kita susah sehari ini kadang tanpa dosa selalu mengerjakan dosa. Bisa jadi kita dari itu kita bisa penyakit itu Allah Anda menghapuskan dosa yang Ta'ala dengan garingnya sabaikan mengampuni segala dosa kita dengan garingnya sabaikan dan kadang mengeluh angkat derajat kita. Nah sampai atas. Nah itu yang kedua, orang yang selalu memelihara sholat 5 waktu itu badannya akan sehat. Watah rusuhul malaikatu. Nah yang ketiga kemuliaan yang didapat
adalah orang itu selalu dijaga oleh malaikat. Minal balaya allati lam turam, daripada segala bahaya, daripada segala bala musibah yang mana itu tidak disukai kita. Kita tuh pastilah ada kudu, apapun kita ada musibah itu pasti. Di mana-mana orang pasti ada sakit, pasti ada terus. Nah, dengan cara kita memelihara sholat, keuntungan yang ketiga, kita dijaga oleh malaikat daripada segala bala. Maka yang menjaga Allah dan malaikat berdoa, dan Allah menyuruh malaikat menjagaannya. Nah itu rasa paham. Yang selanjutnya, yang keempat, buatan zilul barakatuh fi darihi. Yang keempat, didapatkan oleh orang yang memelihara sholat tadi, turun keberkahan di rumahnya. Maksud berkah itu ini, berkah itu adalah ziyadatul khair. Di sini tafsirnya adalah al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Artinya walaupun kita pernah misalnya setiap hari ini lah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, ya Allah gitu. Tidaklah makhlukku yang ada di bumi ini, yang hidup di bumi ini sudah kutentukan rezekinya masing-masing. Sudah kutentukan pendapatannya, duitnya, pemakannya, sudah kutentukan sehari ini berapa, sebulan berapa, 1 tahun berapa, seumur hidup berapa pendapatan kita. Walaupun secara zahirnya duit itu tak bisa 100.000, tapi karena kita tadi memelihara waktu sholat, mengerjakan di tepat waktu, maka Allah berikan keberkahan dalam 100.000 tadi. Nah, maka duit 100.000 tadi berberkah. Nah, dia amal kumpul kiraman sedih. Maksud duit berberkah itu adalah duit itu nanti kita gunakan biasa kita ibadah. Duit itu namanya kan tak tukar, misalnya kita menurut ilmu lupa kita gunakan duit itu biasa pulang biaya bensin, biasa pengajian. Duit 100.000 itu tak pakai biasa kita pulang ke majelis taklim. Itu maksudnya itu berkah. Inilah kita ini Allah sudah ada berkah. Rezeki kita tuh 100 juta itu rasa 100.000 ya. Ayo rasa duit ini kan rasa bisnis sama benar. Nah itu tanda berkah itu. Nah ya kan. Jadi tadi orang yang memelihara sholat dapat keuntungan berkah turun di rumahnya. Jangannya nonton. Ya kan? Lagi misalnya dapat 100.000 membawa beli ke rumah. Yang ini solehah benar ya kan? Kita makai. Yang belum membawa duit 100.000 ini ada sebulan sama bapak lagi yang tinggal bapak tapi dia boleh di luar. Dan bini sampai mana ya? Kalau pak ayah main syukur juga dapat 100.000. Nah itu termasuk berkahnya. Bini mensyukuri pendapatan walaupun sedikit. Itu berkahnya. Di rumahnya ada energi positif, di rumahnya ada penambangan haji tiap hari tuh. Artinya kalau misalnya kita ngomong bini ya kan, buat bini ada pernah ada cek-cekan. Karena sholat didirikan. Selanjutnya wa yazharu ala wajhihi silmas sholihin ay ala hukum. Keuntungan yang didapat adalah nampaklah di rumahnya itu tanda-tanda orang-orang soleh. Nah jadi orang yang mengerjakan sholat tepat waktu sesuai syarat dan rukunnya di rumahnya itu melihat tanda orang soleh. Bah, bukan berarti. Ya kan, tapi orang-orang kasyaf jadi bang yang kalau melihat kayak ini, orang-orang kasyaf ini melihat mengambil cahaya benar, mengambil dia. Bisa bagi asal wudhu, bisa bagi asal sholat dengan sebabnya wudhu dan sholat. Itu cahaya itu orang sholat memang itu. Makanya ada berisi apa dulu. Itu kasyaf, sini itu. Jadi sini itu setiap ada tamu sama sini. Sini itu selalu merokok. Sini itu pada latihan, mulai dari datang tamu sampai duit tamu. Pokoknya tamu itu biasanya 2 jam. Sebungkus rokok habis kita. Kenapa sih menjaga mata sih? Hati sih, agus benar pada sih. Sih
kalau yang ada barokah, kalau yang ada mengajarkan sesuatu yang makruh sebagai penutup kasar hidayah, ini bisa hati-hati orang. Orang sini melihat muhani kayak nabi, muhani kayak warid, muhani kayak babi, muhani kayak ayam, muhani kayak pabijin. Ketahuan, ya kan? Nah, orang alim, orang asyik melihat itu. Sebaliknya kalau kita baik, lalu bilang ke masjid, sini tuh rasa bingung nggak? Terancam banget di masjid itu masih luar biasa. Nah kita tak. Jadi orang yang memelihara sholat lima waktu dari tepat waktunya dengan syarat dan rukunnya itu ada tanda kesolehan lingkungannya. Jadi mau sahabat kan itu supaya bagian badan dia besok badan dia jalan rumah pegang kanan. Soleh benar ya, soleh benar ya. Bagaimana kalau ada kan tanda-tanda kesolehan pada dirinya? Jangan-jangan soleh tapi dalamnya toleh. Soleh itu artinya itu biasanya binsanaknya muara, yang lebih banget dari muara. Nah ya kan. Nah jangan sampai kita kayak itu ya. Lalu yang berapa nih? Selanjutnya wa yuridullahu qalbahu fayaqbalul mawa'id. Nah, orang yang memelihara salat lima waktu, hatinya akan dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian apabila niatnya dinasihati dengan kebaikan agama, dinasihati dengan sesuatu yang baik, ini menerima aja. Ada pernah ini menjawab ataupun menolak, itu tanda ini itu menjaga sebagian dari waktu. Jadi kalau ada orang yang dinasihati menyambat kita, ikam pikir ngurusin ini, ikam pikir kenapa ngurusin aku, ikam nggak boleh makan aku juga, ikam nggak boleh makan aku juga, yang salah lain kenapa ikam ngurusin hidupku? Mungkin dulu so tinggi jawaban dari seorang dokter, lalu menyakiti urus orang, ya mandilah. Maka datang ke usia orang ya Pak, maksudnya kita tenang menasihatkan ini dalam perihal kebaikan gitu. Lalu ditolaknya sudah. Berarti tanda orang itu ada menjaga sholat lima waktu. Tandanya ingin menasihati ada memaham. Wa yamurru 'ala sirati kalbatil laqi' ay al-mubin. Keuntungan selanjutnya adalah orang ini melewati jembatan Siratal Mustaqim itu seperti kilat yang menyala. Ya, mungkin pernah kilat itu cuma dia, ya kan? Kayak nah itu tuh. Namun kita memelihara sholat lima waktu dalam waktunya, kita berjalan di Siratal Mustaqim itu seperti itu sampai sholat. Coba ya, nah, ya kan? Itu keuntungannya. Dan para ulama mengatakan jembatan Siratal Mustaqim itu dia halus pada rambut selai rambut kita nih, halus pada itu lagi jembatan Siratal Mustaqim tajamnya seperti mata pedang yang paling tajam sedunia. Kita tadinya pepaji aja sudah habis berarti siapa? Tadinya pelatih dia sudah balan berarti siapa? Apalagi ini tadinya pedang yang paling tajam di dunia. Halus banget orang bisa tahu kita semua. Nah halusan yang tadinya jembatan Siratal Mustaqim dia mulai selina langsung barang kita malaiwarinya tadinya sauting paling itu gak tahu lah kayak tempat sana di belakangnya bawa sampai sebelah kita. Kan ada berikutan lah aku berwilayah maka Siratal Mustaqim itu bawahnya adalah api merah bayangkan. Nah, ulama pun mengatakan jembatan Siratal Mustaqim itu dia naiknya itu 500 tahun, datarnya 500 tahun, turunnya 500 tahun. Nah, ada lagi ulama mengatakan 3000 tahun itu. Jadi 1000 naik, datar 1000, turun 1000. Maka 1000 tahun itu harus sama kayak di dunia. Satu hari di sana sama 500 tahun di dunia. Harus bersabar.
disiksa di neraka 500 tahun. Alhamdulillah ya. Untuk mana orang sugih kan ada hadisnya. Orang sugih lalu dia pas hari raya kurban berkorban sapi, dan korban perasaan tak? Korban sapi atau kerbau dikorbankan biasanya orang penyembelihan di hari raya haji. Nah itu hadisnya dari Nabi, orang itu akan menaiki sapinya di hari kiamat di siratal mustaqim. Kemudian sapi lambat aja. Aku naiki kuda aja deh. Kuda kan awal dikorbankan. Badannya sapi, cuma kecepatannya seperti pesawat. Tafsirnya tadi ada di kitab itu. Jadi jangan mikir naik sapi itu gadai jalan satu setengah. Nah, wa yudhillahu minan. Yang kedelapan, orang ini akan diselamatkan Allah daripada api neraka. Nari jahannam. Orang ini akan terbebas dari api neraka. Dan yang terakhir, keuntungan yang didapat oleh orang yang memelihara sholat lima waktu. Wa yunzilullahu fil jannah. Nah ini pasti bertanda. Dia akan diletakkan di dalam surganya Allah, surga Firdaus. Semoga kita tahu memelihara sholat lima waktu. Semoga kita masuk surga Firdaus. Nah, fi jiwaril ladzina khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ay fi qurbil awliya'il ibadi. Kita masuk surga itu bersama orang-orang yang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maksudnya adalah kita masuk surga itu dengan orang-orang yang mana itu derajatnya waliullah yang besar. Sebut saja misalnya Abdul Subur. Nah kita masuk surga dengan Abdul Subur. Sebut saja misalnya Syaikhul Qadir Jilani atau Syaikhul Ahmad yang ada kita bagaimana di sini. Nah kalau kita memelihara salat tetap mempunyai syarat dan rukunnya, maka kita akan dimasukkan masuk surga dengan bersama Syaikhul Qadir Jilani dan Syaikhul Ahmad. Nah, ruya annahu qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, khamsu salawatin man hafaza 'alaihinna kana nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. 5 waktu salat, orang yang memelihara salat 5 waktu itu adalah dia itu bercahaya. Orang itu akan mendapatkan keuntungan dan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Wal man yuhafiz 'alaihinna lam yakunna lahu nuran wa burhanan wa najatan wa kana yaumil qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Rawahu Ibnu Asad. Orang yang kata memelihara salat 5 waktu, nah ini catatannya penting. Orang ini kan ada cahayanya Allah, walaupun skincare tiap hari, walaupun make up tiap hari, tetap terlihat seperti hitamnya. Dan orang ini kadang mendapatkan kedamaian di hati dan tidak diselamatkan di hari kiamat nanti karena salatnya tadi kata beres. Awal ma yuhasabu 'alaihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalat. Awal-awal yang bisa di hari kiamat nanti hamba itu adalah salat. Idza sholuhat kubilat sa'irul a'mal. Apabila diterima salatnya maka ibadah yang lain itu selamat diterima juga. Apabila ditolak salat tadi karena tidak dijaga dengan baik, maka dan sa'irul amal ditolak juga sebagai amal. Jadi ibadahnya bersedekah 100 juta, puasa di bulan Ramadan, bahkan puasa Senin Kamis tapi salat tidak dijaga, no way, tidak akan diterima ibadah kita. Kalau salatnya ada diterima. Nah, orang yang tidak memelihara salat itu tadi masuk neraka. Bahkan ya, ada kawannya nanti kita tenang aja, kalau memang ada memelihara salat masuk neraka, ada aja kawan. Hanya seorang masuk neraka. Siapa kawannya? Wa kana yaumil qiyamah adalah di hari kiamat nanti ma'a Fir'aun. Kawan Fir'aun. Tahu lah Fir'aun. Tahu di sana. Tahu
Dalam ceritanya juga Firaun ini kadang pernah garing, kadang pernah dibilang darat, kadang pernah itu nyamuk pulang. Itu istimewanya Firaun. Jadi dia guru, misalnya nih kita selama 40 hari ada yang di hari, ada merasa sakit apa-apa di awak nih, jangan-jangan di sana kalau Firaun. Jadi untuk kita support selama 40 hari ada sakit pinggang aja, atau visual yang tadi gue jauh. Atau misalnya macam-macam aja lah penyakitnya, asam urat lah, harimau kita sebagainya. Nah itu bersyukur karena ada disebut di sana Firaun. Jangan bingung dulu. Aku jangan ada bergelingan setahunan ini. Jangan-jangan itu kan dia orang Firaun. Wa Qarun. Nah kawannya pulang Qarun. Qarun itu orang yang sugih benar di zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang Qarun nih sugih benar. Dinasihati Nabi Musa, Qarun, ikan jangan sampai pada ingat zakat. Jangan sampai kepada mengeluarkan zakat karena harta itu sudah sampai di sok dan kabelnya. Sekalinya Qarun ini merasa sayang mau duit sampai kada mau berzakat, sampai kada mau mengeluarkan zakat. Lalu Allah matikan Qarun ini karena Allah sangat senang Qarun ini. Allah matikannya dan hartanya ditimbun dalam tanah. Jadi ini meninggal matinya tertimbun tanah. Mungkin itu gempa, jadi ini tak cukup di dalam tanah. Dalam harta-hartanya tadi tak cukup. Rumahnya itu sama tadi roboh rumahnya dan harta-hartanya di dalam tanah. Makanya saat ini disebut dengan harta Qarun. Itu Qarun itu ya Qarun. Bisa jadi harta itu harta peninggalan Qarun berada. Nah, bersama Qarun, lalu bersama Haman ini patihnya Firaun. Haman ini asistennya Firaun. Sama lawan Firaun sudah 12 kemudian. Nah, dan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi. Ubay bin Khalaf ini sejaman lawan Nabi Muhammad. Ketika perang Uhud, perang di Gunung Uhud, kan Ubay Nabi ini tak bisa melawan perang sendiri. Jadi kisahnya kubu orang ini kan Ubay bin Ka'ab orang Quraisy, Nabi kafir orangnya. Jadi empat Abu Lahab, si Ubay bin Khalaf ini. Nabi memerangi orang-orang kafir, tapi Nabi ini pada saat perang Uhud, Nabi ini tak bisa melawan sahabat. Artinya kan perang mana ingat lagi lawan kawan itu ya? Pasti berbulan ya lah. Nah Nabi tak bisa lawan para rombongan. Saya Ubay ini banyak Nabi serangan. Dia dan Ubay, aku bunuh Nabi ini serangan aja. Aku bunuh serangan ada penjaganya. Jadi ada beliau Nabi ya lama. Ubay kan tuh Nabi ya lah. Dia tuh itu misalnya gara-gara atau apa kalanya? Hadapi Nabi sama ya, kelahiran, tapi ujung-ujungnya kalah ke Ubay bin Khalaf. Mati juga di tangan Nabi. Satu-satunya manusia yang dibunuh Nabi langsung dalam peperangan adalah Ubay bin Khalaf. Nabi tidak pernah membunuh orang secara langsung. Jadi Nabi itu tak perang juga, tapi yang membunuh itu sahabat-sahabat. Nabi memerintahkan itu langsung sama-sama saja Nabi. Nah, yang satu-satunya dalam sejarah Nabi membunuh orang kafir Ubay bin Khalaf. Nah, itu kan Nabi terpaksa itu membunuh karena Nabi sudah hendak kalah bahasanya. Lalu Nabi balikkan, lalu terbunuh Ubay bin Khalaf. Sejarahnya kan. Nah, jadi tamunya Kades memelihara sholat lima waktu, makawan tadi lawan Firaun, makawan tadi lawan Qarun, makawan lawan Haman, makawan lawan Ubay bin Khalaf. Nah, tadi didapat keuntungannya 9. Nah, dari kitab lain itu ada yang keuntungannya itu 5 yang Nabi itu. Nah, itu panjang gua ada mengatakan 15. Ya kan di dunia ada, dalam kubur ada, dan di akhirat ada. Nah,
Nah tadi ya Allah Taala wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Zakat kalau sampai nisab dan awalnya wajib dibayarkan. Qul ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ushkurli wa liwalidayka." Kemudian Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepadaku, artinya bersyukurlah kepadaku dengan segala kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Nah, in syakartum la azidannakum. Seandainya aku bersyukur maka aku akan tambahkan. Jadi kuncinya satu aja. Namun Anda takasubi harta yang Anda syukuri, maka Allah tambahkan dengan harta-harta yang lain. Jadi ada beberapa hari lah kepada ibu desidin duit yang kita belanjakan itu jangan sembarangan langsung belanjakan. Ada desidin amalannya. Jadi duit misalnya di tangan kita nih 10.000, ada tanggal 10.000 duit di tangan 10.000 dan diisi 10.000-nya. Ketika kita hendak belanjakan itu sih kita berpikir kalau duit ini dipandiin duit ini supaya duit ini kita mengiau duit lain ke tangan. Nah, kita mana? Entah ada. Nah, ada suara kayak gini. Entah ada nih. Nah, sedikit aja. Lu kan begitu ya. Nah, kemudian dulu ke hari, lalu kita akan belanjakan duit itu dipandang, disambat duit, aku mengerjakan kami di akhirnya. Kiawi kawan-kawan kita main, tapi di hati bagikan ada, ya di hati duit ini walaupun terakhir di tanganku, Allah pasti mendatangkan yang lain, akan lebih banyak lagi dari itu. Tapi di hati. Jadi dia ketika kita mengerjakan, insya Allah ada dia yang datangnya mereka sudah yang kasih tak. Ada dia tuh orang mau mikir kan, kalau tahu jalannya kemana-mana pasti ada aja lah sampai ke penjelasannya. Nah itu dia. Nah bersyukurlah kepadaku ya Allah Taala waliwalidayka dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi ada sama ada. Tidak ada nggak? Nah, sebagai contoh ada di sana. Di sini kaum ini terjadi nih tempat terang terjadi macam sama di tempat lain. Kaum ini dilayani orang kampung banyak karena kaum sebenarnya isi anak kondisi dari kaum sini aja. Makan diantarik, minum diantarik, makan pagi-pagi diantarik. Kaum tinggal aja lagi. Kaum ini di sini lebaran di rumah, maka bagi sama kawan masjid. Bini sidin ini atau dimakan dari apa? Bini sidin ini biasanya menggantikan dari minum kaum botol aqua yang sedang tuh dianda di kantor di masjid, dianda di dapur. Jadi nak kaum ini membawa aja dari kira masjid, besok buka puasa hari itu. Pas saat itu tuh hendak bininya hendak memasak, berharikan kumpulnya kelompok Allah atau dapur awal akhir kelompok yang kumpul pakai minyak gas. Makanya bini ini melihat minyak gas habis ya, mau saya bawa botol masakan buat awal. Mau minyak gas ada senangnya, di anda di dapur tadi nggak bini mak anda pak makanya pokoknya pikiran kaum tadi itu bagaimana ini pakai kaum ini berdasarkan karena sudah mengajar dan cuma mereka itu 2 menit 3 menit lagi ajar asal puasaan jadi kalau yang ambil aja aku atau punya gas botol orang dua syuting tidak kau masuk minum media apa gitu bahwa aja naik anak sebelum aja tau sini minum tau tapi sih dia pulang marah kehausan dan berdasarkan pulang ada jadi minum banyak di botol itu langsung yang angin bilang botol jadi kan merasa lagi yang gas yang minum tadi rasa jus aja minum pas ajan masih normal aja lagi sesuai aja caranya ibadah tuh subuhnya ada kaumnya masjid ada ajannya aja tidak dia berarti mana kaumnya ada tidak ada lagi ini jadi kita sembuhan dia
Udah sini ada tantangan soal sini dari azan masjid. Tangannya adalah sambil minum minyak gas. Nah itu tadi dia seperti biasa. Mudah-mudahan dengan berkat kita di sini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa ibu bapak kita, Allah ampuni segala dosa tetangga kita, guru kita, keadaan, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan rezeki kita yang halal dan mudah mencarinya, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan bersama beliau Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma